Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dari kelas 12 MIPA D absen 13 NIS 17494 ingin melakukan praktikum biologi yaitu osmosis pada kentang. Maka dari itu, selamat menonton. Oke, sebelum memulai praktikum ini, saya akan memberitahu tujuannya. Yang pertama, membuktikan adanya peristiwa osmosis. Yang kedua, mengetahui efek potensial dari air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis atau encer atau rendah dan hipertonis, pekat atau tinggi. Yang ketiga, melihat perubahan yang terjadi pada potongan kentang setelah percobaan. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama ada kentang, ada air 300 ml, ada pisau, ada gelas ukur, lalu di sini ada sendok teh dan garam. Ini kurang lebih adalah 100 gram. Lalu di sini ada timer, di sini ada penggaris, dan di sini ada 4 buah wadah yang sudah di-labeling. Cara kerja. Pertama, potong kentang sebanyak 4 buah dengan memiliki panjang P kali L kali T adalah 5 kali 1 kali 1 cm. Sekarang kita siapkan 4 gelas yang akan diberikan perlakuan masing-masing gelasnya, yaitu gelas A dikosongkan, gelas B diisi air biasa, gelas C diisi larutan 5% garam, dan gelas D diberi larutan 10% garam. Sekarang isi 100 ml air ke dalam gelas B, C, dan D. Lalu diberi garam sebanyak 5 gram ke dalam gelas C dan 10 gram ke dalam gelas D. Sekarang kita masukkan kentangnya ke dalam wadah. Sebelum itu kita cek tekstur kentangnya terlebih dahulu. Tekstur kentang sebelum dimasukkan wadah adalah keras. Sekarang kita tunggu kurang lebih 30 menit. Hasil percobaan. Sekarang kita keluarkan kentang dari masing-masing gelas. Nah, sekarang kita lihat di gelas A, dia masih seperti teksturnya seperti awal, masih seperti sebelum dimasukkan. Lalu dia tidak berubah ya, ukurannya masih tetap sama. Lalu kita ke gelas B, tekstur kentang mengeras. Lalu dia juga kita lihat di sini. Oh, dia bertambah sebanyak 3 mm ya. Lalu di gelas C, kita lihat kentangnya sangat lentur. Lentur. Kentangnya lentur, lalu kita lihat ukurannya dia berkurang sebanyak 2 mm. Lalu kita ke kentang yang di gelas D. Sangatlah lentur ya, kita bisa lihat sangat lentur. Lalu dia ukurannya berkurang sebanyak 3 mm. Oke, yang pertama di gelas B kita lihat volume airnya masih 100 ml ya. Kalau gelas C, volume airnya di gelas C bertambah ya, mungkin kira-kira 5 mili, bertambah 5 mili. Kalau gelas D gelas D volumenya ini mungkin bertambah sampai 10 mili
ini ya, karena ini sampai dia tidak cukup di gelas. Dan inilah tabel perbandingannya. Sekarang ke pertanyaan. 1. Apakah ada perbedaan hasil pada percobaan proses osmosis dari 4 perlakuan yang diberikan? Jawabannya ada. 3 dari 4 perlakuan mengalami perubahan bentuk, volume air, dan tekstur. 2. Bagaimana kondisi kentang setelah percobaan? Bila kondisinya berubah, mengapa? Kentang menjadi lunak dan mengecil setelah direndam dalam larutan garam, dan kentang mengeras dan membesar setelah direndam dalam air biasa. Saat kentang direndam dalam larutan garam, terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan garam yang hipertonis. Untuk kentang yang direndam dalam air, kentang mengalami difusi. Air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. 3. Bagaimana peristiwa osmosis pada kentang berlangsung? Osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis lebih rendah atau encer ke larutan hipertonis lebih tinggi atau pekat melalui membran semipermeabel. Peristiwa ini terjadi pada saat kentang direndam dalam larutan garam. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang hipotonis keluar menuju ke larutan hipertonis. Sel-sel kentang mengalami kekurangan air, akibatnya terjadi plasmosis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Penurunan tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lembek, sedangkan penurunan ukuran kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan, hipertonis, maka akan semakin lembek kentangnya. Kondisi sebanding juga terjadi pada penurunan ukuran kentang. Kesimpulan. 1. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah melalui membran selektif permeabel. 2. Kentang yang direndam dalam air biasa mengalami difusi, di mana kandungan air yang di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk ke dan menyebabkan ukuran kentang bertambah dan volume air berkurang. 3. Kentang yang direndam dalam larutan garam mengalami osmosis, di mana kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan ukuran kentang berkurang dan volume air bertambah. 4. Osmosis dan difusi merupakan bagian dari transfer pasif sehingga tidak memerlukan energi di dalam prosesnya. 5. Kentang dalam larutan garam 10% mengalami osmosis lebih banyak daripada kentang dengan larutan garam 5%. Nah, itu dia praktikum osmosis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.